Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi pada video kami kali ini. Dan pada video kali ini kami akan menyampaikan mengenai pengendalian hama terpadu. Silakan simak dengan baik, terima kasih. PHT atau pengendalian hama terpadu merupakan suatu cara pendekatan pengendalian hama yang didasarkan pada pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan agroekosistem yang bertanggung jawab. Sasaran PHT adalah produktivitas pertanian tinggi, kesejahteraan petani meningkat, populasi dan kerusakan hama tetap berada pada aras atau tingkatan yang secara ekonomis tidak merugikan. Kualitas dan keseimbangan lingkungan terjamin dalam usaha mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. Strategi PHT yaitu memadukan semua teknik atau metode pengendalian hama secara optimal. Penerapan konsep PHT secara seksama dimulai pada tahun 1976 dan sejak tahun 1989 dikembangkan program PHT. Program tersebut telah membawa Indonesia diakui oleh dunia internasional karena berhasil mengembangkan PHT. Cabai merupakan komoditas sayur yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Dan faktanya masih sering didapati kebutuhan konsumen akan cabai yang sering tidak terpenuhi. Hal tersebut dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu adanya gangguan hama sehingga menyebabkan produktivitas tanaman cabai menurun. Cabai merupakan tanaman yang rentan terhadap hama seperti hama thrips yang mengakibatkan cabai mengalami kegagalan panen karena pertumbuhan terhambat dan tidak dapat berproduksi dengan optimal akibat serangan hama. Hama thrips pada cabai dapat merusak daun tua dan muda. Daun muda yang terserang perkembangannya menjadi tidak sempurna, sedangkan daun tua yang terserang menjadi keriting karena cairannya dihisap oleh thrips. Gejala serangan hama ini adalah adanya strip-strip pada daun dan berwarna keperakan. Noda keperakan itu tidak lain akibat adanya luka dari cara makan hama thrips. Kemudian noda tersebut akan berubah warna menjadi coklat muda. Yang paling membahayakan dari thrips adalah selain sebagai hama perusak juga sebagai pembawa bibit penyakit pada tanaman cabai. Serangan hama thrips hampir sama dengan tungau, namun akibat cairan dari daun yang dihisapnya menyebabkan daun melengkung ke atas, keriting dan belang-belang hingga akhirnya dapat menyebabkan kerontokan. Hama ini memiliki kemampuan berkembang biak dengan cepat karena selain dapat memperbanyak dengan perkawinan biasa, hama ini juga mampu bertelur tanpa pembuahan. Serangan hama ini akan menyebabkan tanaman tidak berproduksi dan cabangan akan kurus kemudian mati. Pengendalian hama thrips biasanya dikendalikan dengan menyemprotkan insektisida secara teratur dan jangan menanam cabai secara bertahap pada lokasi yang sangat berdekatan untuk jangka waktu lama karena tanaman muda akan terserang cukup parah. Lakukan pergiliran tanaman atau kosongkan areal penanaman kurang lebih 1 bulan untuk memutus siklus hama. Selain itu, pengendalian hama thrips juga dapat dilakukan dengan menerapkan konsep pengendalian hama terpadu. Konsep PHT digolongkan ke dalam 2 kelompok, yaitu konsep PHT teknologi dan konsep PHT ekologi. Tujuan dari PHT teknologi adalah untuk membatasi penggunaan insektisida sintetis dengan memperkenalkan konsep ambang ekonomi sebagai dasar penetapan pengendalian hama. Pendekatan ini mendorong penggantian pestisida kimia dengan teknologi pengendalian alternatif yang lebih banyak memanfaatkan bahan dan metode hayati, termasuk musuh alami, pestisida hayati, dan feromon. Dengan cara ini, dampak negatif penggunaan pestisida terhadap kesehatan dan lingkungan dapat dikurangi. Sedangkan konsep PHT ekologi berangkat dari perkembangan dan penerapan PHT dalam sistem pertanian di tempat tertentu. Dalam hal ini, pengendalian hama didasarkan pada pengetahuan dan informasi tentang dinamika populasi hama dan musuh alami serta keseimbangan ekosistem. Berbeda dengan konsep PHT teknologi yang masih menerima teknik pengendalian hama secara kimiawi berdasarkan ambang ekonomi, konsep PHT ekologi cenderung menolak pengendalian hama dengan cara kimiawi. Konsep pengendalian hama terpadu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekosistem, stabilitas, dan kesinambungan produksi sesuai dengan tuntutan praktek pertanian yang baik.
Sistem PHT yang telah berfungsi terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama adalah subsistem pemantauan yang berfungsi untuk selalu memantau keadaan agroekosistem yang dikelola melalui kegiatan pengamatan rutin, baik terhadap komponen biotik maupun komponen abiotik. Yang kedua adalah subsistem pengambilan keputusan yang berfungsi untuk menentukan keputusan pengelolaan hama yang tepat yang didasarkan pada analisis data hasil pemantauan yang secara rutin diterima dari subsistem pemantauan. Dan yang ketiga adalah subsistem program tindakan atau action program yang mempunyai fungsi untuk segera melaksanakan keputusan dan rekomendasi yang dibuat oleh subsistem pengambilan keputusan dalam bentuk tindakan pengendalian atau pengelolaan hama pada unit, lahan, atau lingkungan pertanian yang dikelola. Sistem pertanian berkelanjutan merupakan tujuan jangka panjang PHT dengan sasaran pencapaian produksi tinggi, produk berkualitas, perlindungan dan peningkatan kemampuan tanah, air, dan sumber daya lainnya, pembangunan perekonomian desa agar makmur, dan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga petani dan komunitas pertanian pada umumnya. Pengembangan PHT dalam pertanian berkelanjutan didasari oleh terjadinya resistensi hama terhadap insektisida, ledakan hama sekunder, dan pencemaran lingkungan akibat pemakaian insektisida. Kami di sini ingin bertanya Pak tentang pengendalian hama yang Bapak lakukan pada budidaya Bapak ini bagaimana Pak? Sejenis hama semuanya kah? Iya. Hama ulat kah? Iya Pak. Kalau ulat kami kan pakai insektisida sejenis, ada semi sih, ada yang pakai kimia, ada yang pakai pesnap organik tuh. Kalau kayak apa? Kayak ulat tuh biasanya kan. Kalau itu pakai apa? Akar tuba tuh kadang pakai dicampur sama buah gadung tuh. Itu ini ya Pak ya, Pesnap. pestisida alami ya? Kalau insektisida yang kimia biasanya pakai lanet, curakron kayak gitu, produksi genta tuh. Lebih banyak menggunakan pestisida alami atau yang kimiawi Pak? Kurang lebih sih, Yang lebih itu rolling. Kalau menurut Bapak, apakah Bapak udah menerapkan sistem pengendalian hama terpadu atau belum Pak? Belum. Belum. Kenapa Pak? Nggak tahu, karena agak susah juga sih untuk prediksi hama itu pengendaliannya karena cuaca pun tidak tentu. Jadi susah untuk dibilang pasti, itu susah karena dari cuaca. Kalau untuk kerugian dari hama ini sendiri bagaimana Pak? Kalau untuk saat ini masih alhamdulillah lah, masih mending lah. Terdapat 4 prinsip manajemen yang mendasari pengendalian hama terpadu, yaitu budidaya tanaman sehat, melestarikan dan mendayagunakan fungsi musuh alami, pengamatan mingguan, dan petani menjadi ahli PHT. Selain itu, terdapat beberapa hal yang penting diperhatikan dalam penerapan PHT adalah mempelajari ekosistem pertanian, menerapkan ambang ekonomi, waktu, dan cara pengendalian hama terpadu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.